Salam di dalam kasih Allah Maha Rahim, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bagi saudara-saudari sekalian. Damai sejahtera Allah kiranya menaungi kita semua. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Masa Raya Paskah GKI Rawamangun di dalam tema besar Kebangkitan Kristus Menggerakkan Rekonsiliasi dan Persatuan. Renungan hari ini Senin 27 Februari 2023 didasari Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Belajar melupakan. Seorang ibu merasakan kepalanya pusing dan badannya lemas tidak lama setelah mengingat pengalaman buruk di masa lalu. Seorang anak tidak mau kembali ke kampung halamannya untuk menjumpai orang tuanya akibat sakit hati sangat dalam. Seorang bapak tidak sudi menjumpai anaknya akibat perlakuan sangat kurang ajar sang anak. Semua kejadian seperti itu ada di masa lalu, namun dampaknya di masa kini dan berikutnya. Melupakan apa yang telah berlalu bagi sebagian orang lebih sulit daripada melupakan rasa lapar dan haus. Bagaimana tentang melupakan hal buruk yang kita lakukan terhadap orang lain? Ini pun bukan persoalan mudah. Bukankah ada banyak prajurit yang perlu pendampingan ahli kejiwaan untuk pulih dari rasa bersalah setelah selesai tugasnya dalam peperangan? Pikiran dan hati serta tubuh kita memang memiliki kemampuan untuk mengingat. Kita tidak perlu mengingat-ingat dan belajar lagi bagaimana cara mengendarai sepeda roda 2 meskipun sudah beberapa tahun tidak mengendarainya. Tubuh kita juga mengingat. Inilah yang kadang mempersulit kita melupakan kejadian masa lalu yang tidak menyenangkan. Sebagaimana halnya kita, Rasul Paulus yang semula bernama Saulus juga berupaya melupakan hal buruk yang pernah dilakukannya pada masa lalu, mengejar, menangkap, menyakiti orang-orang sebangsanya yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Setelah pertobatannya, Paulus juga bergiat mengabarkan Injil yang dulu dimusuhi dan dibencinya. Ada perasaan bersalah yang menggelayuti hatinya dan ia melupakan hal itu dengan mengingat anugerah dari cinta kasih Allah yang mengampuni dan menyelamatkannya. Rasul Paulus mengalihkan pikiran dan hatinya dari masa lalu ke masa depan. Masa lalu tidak lagi dapat diperbaikinya. Namun ia mengusahakan sungguh-sungguh bagai seseorang yang mengejar sekuat-kuatnya kebaikan yang akan datang. Tuhan menyediakan masa depan yang indah. Mengapa kita membiarkan diri terus terbelenggu kepahitan masa lalu? Belajar melupakan kepahitan adalah wujud syukur atas anugerah yang Tuhan sediakan. Pokok doa hari ini. Berdoalah bagi kebutuhan melupakan kepahitan masa lalu, baik yang saudara rasakan maupun yang dirasakan orang-orang di sekitar Anda. Doakanlah para konselor, psikolog, pendeta, guru konseling di sekolah, psikiater yang membantu orang-orang mengatasi trauma masa lalu yang menghantui. Berdoalah bagi orang-orang yang pernah saudara sakiti atau kecewakan di masa lalu, serta mohonlah kekuatan dari Tuhan untuk dapat berdamai dengan masa lalu. Kiranya kita semua selalu dinaungi berkat Allah Maha Kasih, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.